Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Desa Kertamukti dikenal sebagai desa kecil yang religius. Masjid Nurul Huda, satu-satunya masjid besar di tengah desa, tak pernah sepi dari suara azan dan lantunan Al-Quran. Warga tua muda, laki-laki perempuan, semua aktif bergiliran menjaga kebersihan masjid dan ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Pak RT Harun adalah sosok pemimpin yang dihormati. Bersama Haji Juki, tokoh agama sekaligus imam masjid, serta Pak Warno sebagai bendahara DKM. Mereka bertiga selalu jadi garda depan dalam kegiatan keagamaan, termasuk kurban tahunan. Namun tahun itu, 2 minggu menjelang Idul Adha, ada masalah besar. Dana kurban tak kunjung mencukupi. Harga sapi melonjak dan banyak warga yang tahun ini tidak sanggup berkurban karena hasil panen yang buruk. Kalau begini, paling-paling cuma bisa beli 1 kambing kecil, keluh Pak Warno sambil membolak-balik catatan kas DKM. Kita nggak usah memaksa, kata Haji Juki. Yang penting niat. Korban itu bukan soal besarannya, tapi keikhlasan. Pak RT mengangguk, meski dalam hatinya berat. Tahun lalu, warga sangat bersuka cita saat ada 2 ekor sapi disembelih. Anak-anak ramai, ibu-ibu membantu memasak di dapur masjid. Kali ini pasti berbeda. 3 hari menjelang Idul Adha, sesuatu yang aneh terjadi. Pagi-pagi buta, warga digegerkan oleh seekor sapi besar bertanduk, warna coklat kemerahan, berdiri tenang di halaman masjid. Di lehernya tergantung setari kain putih dengan tulisan Arab yang jelas terbaca. Hadiah untuk kaum yang tekun dalam ibadah. Tak ada yang tahu siapa yang membawa. Tak terlihat jejak roda kendaraan. Tak ada yang mengaku. Pak RT segera memanggil Haji Juki dan Pak Warno. Ketiganya berdiri lama di depan sapi itu. Ini bukan main-main, kata Haji Juki. Kalian sadar nggak? Tulisan ini pakai kaligrafi kuno dan sapinya nggak berkedip dari tadi. Busung dan Bu Parti, 2 ibu yang rajin membersihkan serambi masjid, juga ikut melihat. Saya sempat lihat waktu subuh, sapi itu kayak muncul begitu saja. Kabut tebal banget, lalu tahu-tahu dia sudah berdiri di situ, bisik Busung. Meski bingung, warga memutuskan menerima keberadaan sapi itu. Setiap malam, beberapa warga secara bergantian menjaga halaman masjid. Yang membuat merinding, sapi itu tidak pernah makan, tidak pernah buang kotoran, tapi tetap segar dan gagah. Dan tiap malam, dari dalam masjid, terdengar suara pelan seperti zikir yang terpantul samar-samar. Malam takbiran tiba. Pak RT dan warga melantunkan takbir bersama. Udara dingin, tapi suasana hangat oleh cahaya obor dan gema takbir. Tiba-tiba, sekitar pukul 11 malam, Pak Warno yang sedang menjaga sapi mengaku mendengar suara seseorang membaca ayat kursi. Tapi tidak terlihat siapapun. Ia menoleh dan melihat sosok pria berjubah putih berdiri di bawah pohon besar dekat pagar masjid. Saya bukan makhluk jahat, Pak Warno, ucap sosok itu tanpa membuka mulut. Kami hanya ingin berbagi karena kami menghormati umat yang menjaga sholat dan masjidnya. Pak Warno tidak bisa bergerak, tubuhnya gemetar. Tapi anehnya, hatinya tidak takut, malah merasa damai.
Sosok itu perlahan memudar dalam kabut, meninggalkan aroma wangi seperti bunga melati dan daun bidara. Saat penyembelian, Haji Yuki membaca basmalah dengan tenang. Begitu sapi itu disembelih, darahnya mengalir wajar, tapi yang aneh, dari mulut sapi keluar asap tipis putih yang menguar ke langit dan tercium wangi cendana. Dagingnya empuk dan tidak amis sama sekali, ujar Buparti saat mengolahnya di dapur. Semua warga yang memakan daging itu merasa sehat, ringan, dan banyak yang mengaku malamnya mimpi bertemu orang berjubah putih yang menepuk bahu mereka dan berkata, "Teruskan amal kalian, kami saudara kalian yang tak terlihat, tapi mendukung dalam doa." Sejak saat itu, warga desa Kertamukti menjadi lebih rajin berjamaah. Mereka sadar bahwa hidup tak hanya berdampingan sesama manusia, tapi juga makhluk tak kasat mata yang juga tunduk pada Allah. Jin juga ciptaan Allah, kata Haji Juki dalam khutbah Jumatnya seminggu kemudian. Mereka juga punya keluarga, ibadah, dan sebagian dari mereka memilih Islam. Seperti kita, kalau kita baik, mereka pun mendekat dalam damai. Tak ada lagi sapi misterius tahun-tahun berikutnya. Tapi setiap malam Jumat, saat zikir selesai dilantunkan, warga yang sensitif mengaku sering mencium aroma bunga melati yang lembut di sekeliling masjid. Dan mereka tahu, saudara jauh mereka sedang mengaminkan doa dari sisi yang tak terlihat.